Di Hadramut, di Zambal itu, di Zambal itu ada puluhan ribu waliullah. Zaman Sayyidina Abdurrahman Segaf, ini hidup kurang lebih 800 tahun yang lalu, ada 70 kutub, tidak kurang. Dan di antara mereka yang hidup sezaman dengan Habib Abdurrahman Segaf ini, Al-Imam Muhammad bin Umar bin Murayyam. Muhammad bin Umar bin Murayyam, kibar awliyaillah. Zaman Habib Abdurrahman sebelum Imam Haddad, sebelum Syekh Abu Bakar bin Salim, sebelum Syekh Habuddin, sebelum. Ini beliau waktu itu pernah terjatuh ketika beliau dari kamar mandi terjatuh, sampailah terjadi patah tulang dalamnya. Dan beliau tidak tahu itu. Tambah hari dibawa ke Nyobaya, sangka beliau sakit biasa, ternyata tambah parah. Akhirnya dipanggil ke tabib, dokter zaman dulu, ke dokter ilmu canggih sekarang. Pas diperiksa dokter, wah ini patah ini kata beliau. Dan ini ada pembusukan di dalam, ada pembusukan. Ya Habib, kali ini tidak ditetak, dilepaskan yang busuk ini, dia akan merembet, ya harus diamputasi. Dia akan menjalar ini, busuk ini akan menjalar bisa menjadi suatu akibat yang fatal sampai ke, ya bisa jadi sampai engkau akan mengalami kematian. Beliau percaya dengan tabib ini. Apa memang tidak ada cara lain katanya? Tidak ada, mau tidak mau harus ditetak. Zaman dulu ikhwan, 800 tahun yang lalu, mana ada namanya bius membius. Tapi kata orang itu nak netak ini, ya aku minta maaf, sakit katanya. Tidak mungkin, tidak zaman dulu. Tak hidup-hidup aja kita nih. Lagi hidup tuh ditetak. Kata beliau, tidak ada jalan lain. Kalau tidak ditetak ini berbahaya buat aku. Iya berbahaya. Sudah kata beliau, aku akan melakukan sholat. Ketika aku sholat dan kalian melihat aku dalam keadaan gharik ma Allah, letaklah aku punya kaki. Insya Allah aku tidak akan merasakan kata beliau. Sholat beliau, sholat. Mulai beliau sholat dalam keadaan duduk, sudah sanggup berdiri, kaki itu sudah patah. Duduk beliau, kaki yang satu yang sebelah yang rusuk itu, yang busuk, diselonjorkan oleh beliau. Sholat beliau, kamu sholat itu, ya keluarganya paham kapan abahnya mulai tenggelam dengan sholat. Ketika lihat sudah gharik dengan bacaannya, dengan kekhusyuannya tadi itu, mulai dibunyikan suatu suara-suara, tidak berasa beliau. Disentuh pun beliau tidak berasa. Hanya keluarga mengatakan, Bismillah, tetaklah kaki abah. Abah dalam keadaan gharik. Dalam istilah sufi juga mengatakan sakran, mabuk, bukan mabuk ini, mabuk dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dengan keadaan mereka, tidak sadarkan diri dengan lingkungan apapun. Subhanallah, ditetak, tidak bergeming, tidak ada, tidak ada, apalagi teriak. Sampai tabib itu bingung. Ditetak, sudah dibungkus, sudah galau-galau rapi, sudah darah itu tidak keluar. Ditunggu sampai beliau selesai sholat. Beliau selesai dalam sholatnya, baru beliau ngerasakan bedah baru sakit. Sudah Habib kata. Tengoknya kakinya udah dibungkus. Alhamdulillah. Lalu dia, mana kaki tetakan itu? Mana kaki aku yang ditetak tadi? Diembek oleh keluarganya, taruh di nampan. Pas dijengoknya, diciumnya, dia nangis. Sangka keluarganya nangis karena hilang kaki. Sudahlah bah, ikhlas kelapa, yang penting abah sehat. Diam dia. Dia lagi ngomong apa dia? Sambil nangis itu ngomong, dari jeli katanya, wahai kakiku, ishhadu billah, kun syahid indallah, jadilah kau saksi aku di hadapan Allah kelak. Kalau aku demi Allah tidak pernah membawa engkau untuk suatu kemaksiatan sepanjang hidup. Aku tidak pernah sekalipun membawa engkau untuk suatu kemaksiatan sepanjang hidup aku. Jadilah kau saksi aku di depan Allah. Itu tangisan beliau itu bukan karena kehilangan kaki, tapi gembira, bangga dengan kaki yang terpisah darinya, dikuburkan kaki itu, tapi dalam keadaan tidak pernah diajak untuk bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nastaghfirullahaladzim wa natubu ilaih. Tidak tahu kabar kaki kita ikhwan, tidak paham kita. Tapi mudah-mudahan sesuai dengan apa yang difirmankan Allah, innal hasanat yudhibus sayyi'at, sesuai dengan apa yang dikatakan Rasulullah, fa'at bisayyata hasanatamhuha. Mudah-mudahan kaki kita yang sering kita bawa ke masjid, sering kita bawa ke musholla, sering kita bawa ke majelis, insyaallah akan mengampunkan dosa yang pernah kita gunakan dengan kaki ini semasa kita lalai dulu, insyaallah ta'ala. Amin ya rabbal alamin.